Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemesan, di mana dengan pesanan itu, terutama yang foto-foto blur, foto-foto para ulama, mursyid thariqah, dan foto-foto Buddha lainnya. Dengan referensi itu, saya bisa banyak belajar dan berusaha untuk bisa memahami setiap proporsi yang tidak biasa saya lakukan pada referensi-referensi sebelumnya. Contohnya artis atau foto-foto jernih lainnya, di mana pada lukisan ini melatih saya untuk terus menguatkan imajinasi, mencari inspirasi, dan tentunya juga mengajarkan saya untuk selalu berpasrah kepada sang pemilik wajah pada foto-foto yang saya lukis itu. Melukis wajah yang buram dan rusak bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Saya menjadi lebih sadar bahwa saya tidak punya kemampuan apa-apa. Selalu mohon petunjuk untuk dibimbing oleh Gusti Allah. Jadi, melalui lukisan-lukisan ini juga, saya menjadi banyak belajar bagaimana memposisikan hati dan pikiran saya sebelum dan saat hingga sampai selesai saya melukisnya. Salah satu contoh wajah yang sebelumnya saya sangat tidak yakin bahwa saya bisa melaksanakan pesanan ini, yaitu Syekh Abul Hasan Asyadzili. Ini wajahnya. Nah, ini adalah hasil lukisan yang telah saya buat. Alhamdulillah berkat salah seorang pemesan, beliau salah satu jemaah thariqah yang dengan mursyidnya ada bimbingan khusus juga tentang wajah beliau, sehingga setiap proses yang saya lukis selalu saya tunjukkan kepada beliau untuk juga menyerahkan kepada sang mursyid tentang kemiripan wajah Syekh Abul Hasan Asyadzili ini. Jadi sama sekali tidak membanggakan tentang apa yang telah Allah anugerahkan kepada saya sehingga saya menjadi penggambar, tapi sepenuhnya saya serahkan, saya mohon tuntunannya agar membimbing hati, pikiran, dan tangan saya dalam melukis. Alhamdulillah setelah selesai, kata beliau, ini sudah mirip. Insya Allah, meskipun saya juga meyakini itu tidak 100% kemiripan beliau. Referensinya adalah ini. Sejak pertama kali melihat pesanan yang ini, saya beranggapan saya harus membuat semacam patung dulu, sehingga saya mengenali dimensinya, proporsinya, tinggi hidungnya, mata beliau juga seperti apa. Jadi setelah saya bikin patung, rencananya baru bisa saya lukis. Cuman karena saya tidak pernah berpengalaman di bidang patung, akhirnya saya undurkan dulu. Saya mengerjakan lukisan para masyayikh atau para mursyid, para ulama-ulama sufi yang lainnya dulu sebelum mengerjakan yang ini. Karena saya menganggap lukisan foto ini sangat sulit bagi saya, sehingga saya mengundurkan dulu sebelum saya membuat patung. Tapi setelah sampai pada giliran sketsa Syekh Abul Hasan, lukisan atau gambar Syekh Abul Hasan Asyadzili ini, sang pemesan meyakinkan saya akan dibimbing secara khusus, secara batin katanya. Nah, tentunya saya juga harus melaksanakan tawasul seperti biasanya sebelum saya melukis wajah-wajah para ulama sufi ini, baru memposisikan hati, pikiran untuk sepenuhnya pasrah kepada Gusti Allah tanpa keinginan atau pikiran yang tidak baik. Meskipun saya dibayar untuk lukisan ini, tapi saya berusaha untuk membersihkan pikiran-pikiran saya dari keinginan-keinginan yang tidak baik, sehingga dengan harapan itu Gusti Allah benar-benar menuntun hati saya. Alhamdulillah, setelah saya menjalaninya tidak sesulit apa yang saya bayangkan. Sepenuhnya saya bersihkan pikiran saya untuk mendapatkan bimbingan secara batin dari Gusti Allah melalui orang-orang soleh, sehingga saya benar-benar belajar. Saya meresapi, saya harus masuk ke gambar ini, meraba setiap proporsi, setiap yang ada dalam lukisan ini, cekungannya, cembungannya, semua saya resapi. Saya masuki gambar ini, lalu saya taruh dalam hati dan pikiran saya
untuk langsung saya tuangkan ke kertas. Pemesan meminta lukisan ini diubah menjadi wajah yang menghadap ke depan, layaknya orang menghadap kamera. Jadi ini tantangan yang sangat berat bagi saya. Dan alhamdulillah keraguan saya mampu untuk saya tepuskan, dan jadilah lukisannya seperti ini. Kuasa Allah telah membuat gambar ini selesai. Pada lukisan pertama, pemesan meminta saya untuk menambahkan tudung seperti halnya yang biasa dipakai oleh Habib Lutfi. Yang mana beliau juga insya Allah mengikuti kebiasaan Syekh Abul Hasan Asyadzili ini. Karena menurut perjumpaan dalam dunia batin kepada Syekh Abul Hasan Asyadzili, beliau menggunakan tudung putih juga. Nah, dan ini lukisan yang kedua, saya tidak memberikan tudung karena sang pemesan juga tidak memintanya untuk memakaikannya. Jadi saya sesuaikan dengan referensi asli. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena dengan foto-foto beliau saya bisa mengajarkan saya untuk terus untuk jangan pernah mengakui bahwa saya itu bisa. Segalanya adalah kuasa Gusti Allah yang membuat semua lukisan itu selesai. Kepada setiap pemuji terhadap lukisan-lukisan saya juga ucapkan terima kasih. Karena sejatinya Anda semua memuji sang pemilik saya juga lukisan dan seluruh alam ini. Terima kasih kepada Kang Rahman, pemesan dari Kota Malang, yang selama ini mempercayakan kepada saya untuk melukis para mursyid thariqah atau ulama sufi kepada saya, dan menyedekahkan jas keren ini sehingga saya sedikit terlihat seperti Agim. Pengalaman saya dalam melukis para masyayikh ini mengajarkan kepada saya untuk tidak sombong, jangan mengaku kita itu bisa dan paling bisa, agar hati tenang dan selalu dalam rahmatnya. Semakin kita merasa bisa atau bahkan lebih bisa atau merasa unggul, semakin kita akan mengalami sakit hati, tersinggung, atau merasa tersayangi oleh orang lain. Jangan merasa bisa, jangan merasa unggul, jangan merasa baik. Kita ikuti saja apa yang telah Allah sajikan ke hadapan kita, menerimanya dan menjalannya sepenuh hati. Kumaha tuh?